Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan juga salam, Om Swastiastu, salam Rahayu, salam Latis, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang telah berkunjung ke YouTube Latis, dan terima kasih juga untuk subscribe-nya, like, share, dan komennya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga atas like, subscribe-nya. Demikian teman-teman semua. Nah, malam ini kita bicara tentang eh, setelah kemarin kita bicara bagaimana ekonomi dikelola, lalu bagaimana pula dia mempertahankan kekuasaannya, lalu kita bicara juga tentang orang di luar dari negara kita ini, yaitu pertama dalam dua hal yang kita bicarakan, yaitu bahwa telah terbuka dokumen CIA di Amerika sana, dan juga telah berkembang menjadi sebuah buku. Ada dua buku di sini dibicarakan, walaupun saya dapat fotokopinya, tapi alhamdulillah saya memahami juga. Ya, lalu yang pertama adalah peranannya Soeharto dalam lekukan Amerika, dalam buayan Amerika Serikat. Itu satu. Yang kedua, demikian juga pengaturan negara-negara, seperti penghormatan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Singapura, Malaysia, Australia, dan juga beberapa negara rekanan Amerika di Asia Pasifik menghormati Soeharto, karena itu juga bagian dari sebuah proses dari dilihatnya Amerika di belakangnya dia. Itu yang paling pertama. Nah, ada satu hal yang harus kita bicarakan di sini adalah bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh dia adalah melalui cara dia untuk memanage segala sesuatunya. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Soeharto selama dia memerintah itulah caranya dia, yaitu bagaimana yang saya sudah bicarakan kemarin, dan juga saat ini kita bicara tentang bagaimana sistem yang dipakai sama dia itu cara Belanda. Jadi apa cara Belanda itu? Pertama, dia dilapisi oleh orang-orangnya. Jadi kalau ada masalah itu nggak langsung ke dia, tapi langsung ke orang-orangnya dulu. Satu. Yang kedua, dia mengadu antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi hingga mereka tidak sempat berpikir, tapi bagaimana mempertahankan diri mereka biar dekat dengan Soeharto. Tuh. Lalu yang kedua adalah yang ketiga, yang pertama kan dia membuat lapisan dalam sistem pemerintahan dia agar orang tidak langsung ke dia, tapi melalui orang-orang ini. Yang kedua, dia mengadu orang-orang sekeliling dia satu sama lain, hingga orang-orang itu tidak bisa berpikir bagaimana mereka mengkup Soeharto, tapi mereka bagaimana mempertahankan diri dalam kekuasaan tersebut dan dekat dengan Soeharto. Yang ketiga adalah dia membuat pola atau sebuah sistem yang masyarakat itu tidak berpikir tentang politik. Bagaimana dia lakukan itu? Pertama, dia memberangus semua intelektual. Satu. Yang kedua, yang seperti saya bilang kemarin, yang kedua adalah buku-buku yang menentang dirinya, atau yang mengangkat harkat diri bangsa ini, atau yang mengangkat masyarakat menjadi sebuah masyarakat yang memiliki karakter kemandirian, berpikir dan sebagainya, itu dihilangkan sama dia. Lalu yang ketiga, ya itu tadi, yang ketiga adalah bahwa
Pertama, dihilangkannya para intelektual. Yang kedua, diberangusnya buku-buku yang menentang dirinya atau yang mengangkat harkat diri bangsa ini, yang menyadarkan masyarakat untuk berpikir secara objektif. Lalu yang ketiga adalah dia membuat bahwa dia itu orang penting dalam negara ini. Jadi kalau dia datang itu semua beres. Seperti itu. Jadi dia mengadakan dirinya itu bagaikan seorang utusan untuk umat manusia yang bisa membereskan segalanya. Seperti itu. Itu kalau dalam negeri. Nah, itu yang terjadi pada dirinya. Jadi dia membentuk sebuah sistem hingga orang itu tidak berpikir tentang kekuasaan, tapi berpikir bagaimana cara orang tersebut untuk berpikir tentang dirinya dan keluarganya. Itu dia bikin sebagai sistem seperti itu. Lalu dia buat berbagai macam sistem di bangsa ini hingga orang tidak bisa berpikir secara jernih. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam sistem ekonomi. Itulah luar biasa. Entah ini memang dia yang pakai atau memang dia pakai cara pembelajaran budaya Jawanya, Mataramannya yang dipakai Mataraman. Lalu dia pakai juga cara Belanda. Kalau Belanda kan menjadi orang yang selalu melapisi masyarakat lewat raja. Jadi Belanda ini tidak kena apa-apa. Jadi yang dikatakan adalah penguasa daerahnya, bukan Belandanya yang disalahkan. Seperti itu. Ini menurut pengkajian yang saya pahami, yang saya baca tentang Soeharto secara umum. Saya juga saya pelajari dari mahasiswa. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi dia membuat berbagai sistem hingga kita lalai, hingga kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yaitu tadi berpikir tentang diri kita, berpikir bagaimana kita punya uang dan juga kita keluarga kita makan, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan kebanggaan diri, kehebatan diri dikelompokkan, dan semua orang-orang yang ada memiliki kekuatan itu dipecah-pecah sama dia. Yang paling sering dipecah sama dia itu adalah PDIP. Yang paling sering dipecah-pecah sama dia. Nah, yang paling hebat lagi yang dia lakukan adalah memberangus cara berpikir masyarakat, menjauhi masyarakat dari literasi. Ini yang sangat-sangat dahsyat sekali, hingga masyarakat itu melakukan sebuah kebijakan yang dilakukan hingga patuh dan taat. Ini luar biasanya sekali, luar biasa dia bermainnya. Nah, lalu setelah itu dia lakukan, makin dia berkuasa dengan panjang. Nah, kalau ini apakah dia dibantu oleh sebuah kekuatan di luar diri dia, kita nggak tahu. Tapi saat ini saya melihatnya bahwa kekuatan yang dia pertahankan untuk dirinya dan keluarganya itu berasal di dalam negara sendiri. Bukan ada kekuatan campur luar negeri. Kecuali ketika tahun 65 ada keterlibatan negara asing untuk bantu dia. Seperti itu. Nah, tapi ketika sudah menguasai wilayah, dia akan kuasai semuanya. Seperti itu. Ini yang terjadi. Dan ada satu hal yang paling sangat kuat sekali adalah ketika perubahan yang seperti saya ceritakan itu, peristiwa Malari, bahwa dua gajah ini singkirkan sama dia, yaitu siapa? Ali Murtopo dan Sumitro, Pakau Kamtib dan Aspri. Nah, ketika sebelum dia berkuasa penuh, ini orang tetap digunakan, termasuk Yoga Sugama. Seperti itu. Nah, setelah dia merasa 74-an itu, setelah dia berkuasa penuh, 75-74an lah, dia meyakini dirinya bahwa dia berkuasa penuh, maka orang-orang yang pernah menolong dia disingkirkan. Tapi terlepas daripada itu,
Dia lempar juga dengan peranan yang sama, yaitu Harmoko ke Menteri Penerangan, Sumitro entah duta besar, jadi duta besar di mana. Seperti itu yang terjadi. Lalu dia gantikan orang baru. Siapa dia? LB Murdani. Itu jadi wakil. LB Murdani ini diperankan sama dia memiliki 4 jabatan: Asintel Pako Kantip, lalu wakil Bakin, juga membuat struktur organisasi ABRI, lalu membuat cara operasi ABRI. Luar biasa sekali, hingga diberi peranan yang sangat kuat. Nah, jadi dia bisa menutupi, seperti ketika ada anak buah dia yang berbuat mulai konyol kelakuannya dan dia merasa udah mapan, tapi kalau dia belum bisa berbuat sesuatu, dia diamin dulu sampai berapa lama baru dia copot. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua. Tapi ini pelajaran, teman-teman. Bukan saya menjelekkan, tapi sistem yang dia pakai itu telah membuat kita jadi orang yang tidak punya pemikiran yang positif, tidak memiliki pemikiran yang kuat dalam menganalisa sesuatu. Contoh paling rendah adalah mahasiswa, hingga mahasiswa tidak memiliki daya berpikir karena terlalu terokoptasi dengan harta, kuasa, dan jabatan. Itu yang mereka mainkan. Lewat siapa? Senior mereka yang tua-tua sampai. Seperti dari mana? Ya, Koswara Bara, Faisal Akbar Tanjung, banyak lagi lah mereka bermain di situ. Dan ekstra kampus seperti AMI, itu yang menjadi kekuatan. Dan mereka membuat gerakan itu melalui sistematis, yaitu semua jaringan itu ditutup hingga tidak bisa masuk organisasi lainnya. Kedua, GMI dipecah, dibuat diadu hingga eksistensi orang-orang di GMI pun ya hasilnya ya begitu, tidak memiliki kekuatan yang pasti. Seperti itu yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bahwa kekuatan yang dirancang sama dia itu merupakan cerdik, cerdas, dan licik. Seperti itu. Itulah yang dia buat dan dia lakukan. Inilah yang dilakukan Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya. Ini satu hal. Nah, selanjutnya adalah ketika dia melakukan sebuah konsep-konsep ekonomi, nah itu dapat bimbingan langsung dari Amerika Serikat. Lewat siapa? Mafia Barclay. Seperti itu. Melalui pertumbuhan, bukan pemerataan. Ekonomi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini hanya mengandalkan industri-industri besar. Seperti itu. Yang dilibatkan adalah pabrik. Terus apalagi pabrik, industri-industri besar lah pokoknya. Itulah pertumbuhan. Tapi ini dilakukan hanya di Pulau Jawa. Daerah lain itu hanya imbas dari efek yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dia buat itu adalah merupakan bagian dari proses untuk mempertahankan diri dia. Seperti itu. Jadi ini yang terjadi. Nah, setelah itu tahun 89 kalau nggak salah,
Ini kalau nggak salah saya majalah Tempo 89 tentang APEC. Di situ dibahas tentang ketika Bill Clinton mengatakan sudah saatnya Indonesia berdemokrasi. Itu yang dimulai dari situ. Lalu Menlunya yaitu Madeleine Albright mengatakan sudah saatnya Indonesia pemilu bebas. Nah, 89 ketika ada pertemuan APEC di Bogor, di Istana Bogor. Nah, inilah mulai ada kekacauan sedikit demi sedikit dengan apa? Aksi mahasiswa. Lalu apalagi berbagai macam gerakan yang dilakukan. Walaupun sifatnya gerilya atau split atau pecahan-pecahan, tapi itu tetap menggema gitu. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga, jadi dari 89 hingga ke 98 itu sangat jauh sekali bedanya. Itu sangat rentang yang sangat panjang. Mungkinkah mereka mempelajari? Mungkinkah mereka melihat orang asing, maksudnya Amerika, Inggris, seperti kelompok IGGI itu kan diganti menjadi IMF, ini International Group on Government on Indonesia kan, Indonesia Group Government lupa saya IGGI itu kan Prong orang Belanda itu datang ke Indonesia udah kayak tuan besar, tolak pinggang, lihat sana sini seperti itu. Dan saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ya seperti mandor jadi datang ke Indonesia lihat ini udah. Nah, lalu dibukanya Freeport oleh perusahaan McMoran, jadi berganti nama jadi Freeport. Nah, disinilah mulai. Nah, yang saya dapatkan informasi bisa kau dilihat di YouTube atau bisa dilihat di majalah-majalah bahwa Freeport itu membayar kepada negara cuma 9%. Dan itu pun bukan bagian dari pajak, tapi untuk orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh di bangsa ini. Jadi seperti itu yang terjadi. Selanjutnya adalah pemberdayaan anti berpikir. Ini yang paling kuat. Apakah ini pengaruh dari negara lain agar bisa tetap mengontrol Indonesia ini melalui orang-orang yang telah ditanam di berbagai sisi, hingga ini juga kan seperti organisasi itu selalu memiliki sifat regenerasi dari satu zaman ke zaman yang itu selalu beregenerasi. Nah, orang-orang ini pasti sudah dikasih pelajaran dengan briefing segala macam. Nah, inilah yang terjadi. Lalu terkaitnya Amerika di sini adalah ketika mereka bilang we are friend on army, we are friend in army, seperti itu. Nah, jadi dan demikian juga pemberontakan PRI Permesta 50-an, lalu Karl Muzakkar, DTI, lalu semua itu ada keterlibatan ternyata dari negara Amerika Serikat. Seperti itu yang terjadi, teman-teman, bahwa memang ada kaitan antara satu dengan yang lain. Tapi kita harus melakukan penelitian lebih dalam lagi supaya ini terkait. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang terjadi, teman-teman, bahwa aksi-aksi yang dilakukan mereka itu merupakan bagian dari proses yang untuk menundukkan sebuah bangsa melalui orang yang ditanam di negara tersebut. Seperti itu. Hingga apa yang terjadi, prestasi kita nggak ada, prestasi bangsa ini, prestasi bola nggak ada, prestasi voli nggak ada, basket nggak ada. Seperti itu. Tapi kok bisa ya
Tapi untungnya masalah para olahragawan kita berpikir tentang bangsa ini, akhirnya mereka bekerja keras dan memenangkan beberapa SEA Games, terus selalu menang, Indonesia juara satu. Lalu juga Asian Games lumayan lah urutannya. Itulah yang terjadi teman-teman, bahwa pola yang dilakukan oleh dia ini adalah sangat-sangat sadis, sangat-sangat ekstrim. Kenapa? Karena itu tadi, bagaimana orang tidak berpikir tentang politik, bagaimana orang berpikir tentang diri mereka dan keluarga mereka, bagaimana orang berpikir tentang harta, tahta dan kekuasaan, tahta dan tahta dan kekuasaan dan jabatan. Ini sangat hebat sekali dibuat lingkupnya seperti itu. Jadi sama aja ketika kita bicara tentang budaya Jawa, makanya muncul ada budaya Jawa Tengah, Mataraman. Bukan budaya Jawa Timurnya, tapi budaya Jawa Tengahnya. Seperti itu yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi polanya. Lalu juga, kenapa saya bicara tentang ini? Karena urusannya ini tentang kekinian kita. Apa yang terjadi? Banyaknya mahasiswa. Kita bisa melihat bagaimana mahasiswa dari masa zaman saya hingga saat ini, S2, S3 tidak pernah menghasilkan sebuah teori, ada menghasilkan sebuah teori tapi tidak pernah dipakai dalam semua perkuliahan di bangsa ini. Kita tetap memakai orang-orang lama. Seperti itu yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena itu tadi, ketidakpercayaan pada diri sendiri. Karena apa? Tidak memiliki kecerdasan dalam berpikir. Saya akan mengulangi terus sampai tidak bosan-bosannya, karena inilah yang harusnya diangkat. Memang yang saya sebut ini memang tidak populis. Yang saya berikan di sini memang tidak populis, tidak kekinian memang, tapi ini satu hal yang harus kawan-kawan pahami bersama, bahwa akibat dari masa ini, inilah akibatnya sekarang. Kita juara olimpiade matematika, kita juara olimpiade fisika, kita juara olimpiade biologi, tapi apa yang terjadi? Gak ada hasil. Karena apa? Pembinaan memang gak ada. Itu. Marah kita bikin sekolah kemiliteran, SMA Nusantara itu, SMA apa namanya, saya lupa itu, SMA Taruna ya, Taruna. Memang bagus untuk latih disiplin, tapi problematiknya kan bukan itu tujuan awalnya. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari cara berpikir militer. Nah, seperti itu. Kenapa? Push up, sit up, badan diri seperti tentara. Ini dipola terus menerus tiap hari dan tiap generasi. Hingga yang terjadi adalah ya ini tadi, ketidakmampuan dalam berpikir kritis, tidak mampu menganalisa, hingga kebergantungan terus-menerus pada asing sangat kuat di bangsa ini. Kenapa? Elit-elit yang maju di saat ini adalah orang-orang yang besar di masa itu, dan mereka tidak pernah terlibat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk literasi, dalam bentuk diskusi, tapi hanya karena kebutuhan aja mereka hadir di situ, tapi bukan sebagai bagian dari merasa dirinya bahwa kita butuh buku, kita butuh bacaan, kita butuh analisa, kita butuh diskusi, kita butuh nulis. Seperti itu yang terjadi. Jadi menghantam orang untuk menjadi bodoh itu lebih dominan daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang dilakukan oleh Soeharto, dan itu dibantu oleh Amerika Serikat, Inggris. Dengan bukti apa? Ketika Habibie pada tahun 80-an, 89 apa 88, pembelian pesawat tempur pertama kali kita pakai. Sementara Habibie ditawarkan oleh Prancis, Mirage
2000 dengan pembagian apa? Pembuatan kapal di Indonesia, dan ada TOT, transfer teknologi. Tapi LB Murdani menyarankan F-16 aja. Padahal Mirage ini menguntungkan kita dengan apa? Ada transfer teknologi, alih teknologi dari Prancis langsung ke bangsa ini. Itu apa? Pembuatan pesawat, pembuatan jetnya, pembuatan rudalnya, pembuatan kokpit, pembuatan radar dan lain sebagainya. Tapi kita mengambil F-16 yang memang tidak diberikan apa-apa kecuali pesawat toh dan rudal. Seperti itu yang terjadi. Hingga kita, apa yang terjadi ya itu tadi, menyerahkan diri pada orang. Demikian juga katanya kalimat-kalimat yang sering dipakai adalah hibah. Nggak tahu kita beli, bukan hibah ternyata. Tapi kalimat hibah itu tetap dikonotasikan bahwa mereka memberikan pada kita tanpa ada apa-apa, tanpa pembayaran, nggak tahunya apa. Kita bayar juga itu kapal kan, itu pesawat tempur, itu kapal perang, kapal laut. Tapi kalimatnya hibah. Jadi seperti itu yang terjadi, teman-teman. Inilah yang digunakan selalu menerus. Kalau menurut saya, Amerika terlibat dalam dalam gestok tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Ketika Johnson digantikan Marshall Green ini adalah ide orang yang membuat sebuah negara jadi chaos dan mengganti rezim. Nah, ketika Marshall Green dipilih untuk Indonesia, itu sebuah tanda bahwa Amerika terlibat di dalamnya. Kenapa itu terjadi? Karena Marshall Green ini sebelumnya pernah duta besar di sebuah negara dan dia berhasil menggulingkan negara tersebut. Nah, sementara duta besar yang digantikan ini adalah sangat pro Soekarno. Hingga dia banyak membela Soekarno, dia banyak berdiskusi dengan Soekarno, banyak berdialog dengan Soekarno. Ini yang tidak disukai. Karena tujuan Amerika itu ada cuma satu, apa? Menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Freeport utamanya, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Pokoknya sumber daya alam yang memang butuh kebutuhan mereka untuk apa? Untuk pesawat, untuk teknologi yang dibutuhkan itu dari alam. Seperti itu. Ini yang terjadi. Karena pergantian duta besar yang tadinya nyaman tiba-tiba berubah menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah perubahan. Mahasiswa berdemo, terus tiba-tiba jenderal diculik, lalu adanya sebuah anti PKI yang dimunculkan secara membabi buta. Itu kan mau tanda-tanda sebelumnya, duta besar sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Berarti kan ada sebuah perancangan yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Kita nggak tahu apakah mantan duta besar Amerika yang digantikan Marshall Green ini bagian dari proses yang dilakukan Marshall Green, atau yang Marshall Greennya sendiri yang membuat itu terjadi. Seperti itu. Ini seperti itu yang terjadi, teman-teman. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, perubahan aja. Satu. Terus yang kedua, kenapa 6 jenderal? Ya itu tadi. Yani adalah dulu anak buahnya Soeharto, tapi menjadi di atasnya Soeharto. Yani menemukan bahwa Soeharto menyelundupkan pentil dan ban.
Lalu yang mau menghukum jenderal-jenderal yang ikut terbunuh. Disekolahkan juga jenderal-jenderal yang terbunuh. Seperti itu yang terjadi. Jadi memang ada sebuah taktik licik. Terus yang kedua, untungnya ada orang dekat dengan Soeharto. Kenapa? Ada dalam foto-foto dia itu, ada foto-fotonya yang ketika Putin, Pak Harto, dan tengahnya itu adalah si Untung lagi santai. Lalu Soeharto datang ke perkawinan Untung. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua. Inilah yang terjadi. Dan Ishak Bahar, pasukan kawalnya Soekarno, tiba-tiba ditarik Untung untuk nemenin dia. Harusnya dia waktu itu ke Senayan untuk pameran teknik Indonesia yang akan diresmikan oleh Soekarno. Tiba-tiba Untung mau mengajak dia untuk ke tempatnya Soeharto bersama Latif. Ishak Bahar, ada di YouTube dibahas tentang ini, bagaimana Untung dan Latif menghadap Soeharto untuk melakukan sebuah gerakan. Bahwa gerakan telah siap. Nah, jadi ini yang terjadi. Lalu bapaknya Sofyan Sofian almarhum menanya Manai Sofian itu bertanya pada orang-orang dari mana biaya jaket-jaket mahasiswa UI baru bagus, biaya dari mana mereka dapatkan, dari tentara dari mana uangnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semua, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Soeharto ini merupakan bagian yang memang sudah diproses dari awal. Seperti itu. Bagaimana Soeharto ketika Soekarno diajak wawancara wartawan, mukanya Soeharto sinis melihat Soekarno di belakang, senyum begitu sambil sinis gitu kan. Diusirnya Soekarno dari istana, dibiarkannya Soekarno tidak terawat. Karena apa? Soekarno menentang gerakan Amerika yang ingin menguasai Freeport. Soekarno menentang imperialisme. Amerika susah masuknya. Kenapa? Karena Soekarno bilang, sebelum anak-anak bangsa ini berhasil lulus di luar negeri, saya tidak akan memberikan apa-apa untuk orang asing. Pengolahan sumber daya alam. Nah, ketika ada interaksi dengan Kennedy, disinilah mulai Soekarno berinteraksi dengan Kennedy tentang pengolahan alam, sumber daya alam bangsa ini. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu? Kennedy meninggal, nggak lama belum. Kennedy meninggal tahun 63 ya, 63, 2 tahun setelah Kennedy meninggal terjadi lagi stop. Nah, hal seperti itu yang harus kita pikirkan, jadi biar terangkai semua. Nah, itu kan terjadi. Jadi ada keterlibatan, ada. Di mana keterlibatannya itu tadi? Pergantian duta besar. Kita nggak usah jauh-jauh analisa yang tajam-tajam dulu lah. Coba kita ambil duta besarnya. Pergantian dari Johnson ke Marshall Green. Ini aja merupakan sebuah bagian dari pergantian yang demikian cepat duta besar Amerika di Indonesia. Seperti itu yang terjadi.
Nah, ada lagi perubahan yang terjadi ketika duta besar Filipina, siapa itu saya lupa, Susamudro entah siapa, Soekarno dilecehin di depan duta besar kita. Dia melawan, orang Masa Green ini, lalu dia angkat kaki dari situ. Besoknya 2 hari kemudian duta besar Indonesia di Filipina diganti. Itu kan merupakan suatu kode bahwa demikian cepatnya perubahan. Ketika Masa Green menyatakan sesuatu tentang Soekarno, duta besar yang tidak suka, 2 hari kemudian, nggak lama kemudian diganti duta besarnya di Filipina. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah aja kalau kita melihat sebuah rangkaian. Jadi yang kecil-kecil aja kita ambil dulu sebelum yang besarnya. Seperti itu yang terjadi. Nah ini kita lihat bahwa Amerika terlibat, ya terlibat. Seperti itu. Nah, jadi kenapa Australia mendengarkan kalimat Soeharto, Malaysia mendengarkan kalimat Soeharto, Singapura mendengarkan kalimat Soeharto? Karena itu tadi. Dia adalah senior Antek. Dia adalah orang yang memang bekerja sama dengan Amerika. Jadi sekutu-sekutu Amerika wajib menghormati orang yang dipilih oleh Amerika untuk memimpin bangsa ini. Kan mudahnya seperti itu. Seperti contoh, ketika Perdana Menteri waktu itu, Perdana Menteri dari buruh, saya lupa namanya. Jadi setiap partai buruh yang ke Indonesia itu selalu menghormati Soeharto. Negara selalu Australia yang datang itu pertama Indonesia. Ketika dilantik, mereka pasti datang ke Indonesia. Partai buruhnya ya, bukan partai yang setelahnya, saingannya bukan, tapi partai buruhnya menghormati Soeharto. Demikian juga Malaysia, Mahathir menghormati Soeharto, Lee Kuan Yew menghormati Soeharto. Dan itu sebuah kode juga. Kodenya dari apa? Dari cara perilaku, bahwa dia dibutuhkan oleh Amerika. Maka negara-negara sekutu yang ada di sekitar Indonesia harus taat dan patuh pada Soeharto. Jadi seperti itu. Ini bukan bagian dari proses, bagian psikologi. Demikian teman-teman. Jadi inilah pola-pola yang dilakukan oleh keterlibatan Amerika dalam Gestok. Nah, setelah Gestok itu terjadi, makanya Soeharto mungkin setelah menguasai, nah Amerika nggak peduli lagi. Mungkin ya, hipotesanya Amerika sudah melepas Soeharto. Karena apa? Mereka sudah menguasai sumber daya alam, Freeport, minyak, beberapa sumber-sumber daya energi minyak, gas itu mereka udah kuasai. Nah mungkin Soeharto juga berpikir bagaimana gue harus bertahan dalam kekuasaan ini. Dengan apa itu tadi? Melakukan sebuah aksi-aksi yang setelah katakan sebelumnya. Inilah yang dilakukan oleh Soeharto hingga dia bertahan demikian lama. Dibuat ekonomi yang seperti saya bahas kemarin itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau keterlibatan Amerika di sini gampang. Analisanya gampang. Marshall Green menggantikan Johnson, lalu tiba-tiba terjadi sebuah gerakan-gerakan di bangsa ini. Itu aja patokan awalnya. Ini yang terjadi. Keluar Gilchrist, lalu duta besar Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan tentang Soekarno. Demikian juga Masa Green mengeluarkan pernyataan tentang Soekarno. Dan tiba-tiba meletuslah Gestok itu, gerakan 1 Oktober. Jadi setelah pergantian ini makanya baru terjadi sebuah gerakan.
seperti itu. Nah ini bahwa ini memang sudah dirancang demikian hebatnya. Nah, itu untuk tujuan awalnya saja. Amerika ingin menguasai